Selamat pagi, saudara-saudara, ibu bapak terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan renungan pagi ini. Namun kita awali dengan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau karena hari yang indah ini Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita. Baik sebelum kami memulai aktivitas harian kami sangat merindukan pernyataan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Karena itu Tuhan, curahkan Roh Kudus untuk membimbing kami, membimbing semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, agar kami boleh melakukan sebagai pedoman perjalanan hidup kami, melakukan yang menyukakan hati Tuhan sendiri. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sangat sukacita menjamu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan pagi hari ini, Kamis 19 Februari 2026, ambil dari kitab surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Saya bacakan untuk kita semua. Saya mulai dari ayat 2. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, sungguh merupakan kebahagiaan bagi setiap orang bila berhasil menyelesaikan suatu tugas yang sangat berat. Berat dalam arti syarat dengan ancaman kekerasan yang dapat berisiko tinggi kehilangan nyawa, yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang tidak menyukai keberhasilan pekerjaan kita. Demikian halnya Rasul Paulus mengalami keadaan yang sama pada setiap menjalankan misi pelayanannya untuk menyuarakan kebenaran Injil keselamatan bagi tiap jemaat, termasuk di kalangan orang Tesalonika, sebagaimana renungan nats firman hari ini bagi kita. Misi pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika menghasilkan buah yang baik. Karena banyak orang yang memiliki hidup baru, bertransformasi dengan pembaruan budi dan perilaku lama yang dikuasai oleh belenggu kuasa-kuasa kegelapan selama ini, berupa menyembah berhala, berubah menjadi manusia baru dengan menerima Injil
menjadi pedoman hidup mereka. Melihat buah yang baik ini, Rasul Paulus tidak terlena hanya bersukacita dan berbahagia, namun menyatakan dalam dua hal, yaitu mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika memiliki iman yang teguh, hidup dalam kasih dan tangguh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Selain mengucap syukur, Rasul Paulus juga tekun berdoa agar Tuhan memberikan dia kekuatan untuk melayani, dan juga mendoakan jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka kokoh, tidak goyah imannya, memiliki keberanian menghadapi masyarakat sekitar, sehingga tetap setia mengimani kebenaran firman Tuhan. Terlebih dari semuanya itu, buah baik itu bagi jemaat Tesalonika juga ditujukan menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar Makedonia dan Akaya hingga daerah sekitar yang lebih luas lagi. Keteladanan dengan perilaku hidup baru yang ditunjukkan jemaat di Tesalonika nyatakan dalam 3 hal. Yang pertama, percaya pekerjaan iman mereka diperlihatkan melalui perilaku hidup dan perbuatan-perbuatan nyata. Yang kedua, mengasihi, yaitu usaha kasih mengasihi Allah dan sesama. Maka mereka bekerja keras untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih Kristus. Yang ketiga, berharap, yaitu keteguhan pengharapan kepada Tuhan, tetap kokoh, tekun menghadapi segala tantangan dan kesulitan dari masyarakat sekitar. Perilaku dan pedoman hidup inilah yang bekerja bagi jemaat di Tesalonika, yaitu dengan iman, kasih dan pengharapan yang tangguh, dengan keteladanan pelayanan dan tidak takut, karena Allah memberikan mereka bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketekunan. Saudara-saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan ini sebagai pedoman perjalanan hidup kita. Selalu bersukacita, tetap berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Kemudian dari itu semua, marilah kita hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan. Jadilah kita menjadi teladan bagi sesama dengan roh keberanian, tidak takut untuk menyatakan kebenaran Injil keselamatan bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur karena kami boleh menyambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Kuatkanlah iman kami, teguhkan hati kami, supaya kami tetap semangat
hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan yang tinggi. Menjalani hari-hari kami Tuhan, tetaplah kami bersyukur, tetaplah kami berdoa kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman yang setia, yang percaya dan yakin bahwa firman Tuhan inilah keselamatan bagi perjalanan hidup kami. Tuhan, kami telah menyambut firman Tuhan dan kami telah menjadi anak Tuhan yang sangat dikasihi. Karena itu berikan kami untuk menyuarakan kebenaran firman ini. Tidak takut, karena kami percaya Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh dalam keberanian, ketekunan di dalam kasih. Karena itu Tuhan, setiap kami akan mendengar firman Tuhan hari ini, bimbinglah kami agar kami menjalani hari-hari hidup dan aktivitas kami hari ini boleh dengan sukacita, semangat, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas.